Suara binatang tidak dinilai. KPSP 36 bulan. Jangan memberi isyarat dengan menunjuk. KPSP 42 bulan. KPSP 48 bulan. KPSP 54 bulan. Ya, kertasnya taruh di depan ya. Iya, oke. Dokter Ita minta kertasnya. Dokter Ita minta kertasnya ya. Satu kali lagi, dia duduk lagi. Ada om. Ya, kertasnya ditaruh di belakang aja. Di belakang. Di belakangnya aja. Oke deh. Ya. KPSP 60 bulan. KPSP 66 bulan. Jangan membantu atau mengingatkan anak. Bagian tubuh berpasangan dinilai 1.
Jangan memakai bola besar. KPSP 72 bulan. Tes daya dengar atau TDD dengan menggunakan instrumen TDD yang sesuai usia anak. Untuk anak usia lahir sampai 6 bulan, apakah bayi atau anak pernah terbangun atau bergerak-gerak apabila terdapat orang yang berbicara atau membuat kegaduhan ketika anak sedang tidur? Apakah anak pernah terkejut dengan mengedipkan matanya atau menegangkan tubuhnya ketika dia tidur terlentang dan Anda bertepuk tangan dengan keras di dekat kepala anak yang tidak terlihat oleh anak? Apakah anak pernah terkejut ketika ada suara nyaring yang tiba-tiba, seperti suara orang batuk, benda jatuh, atau lainnya? Untuk anak usia 6-9 bulan, selain 3 pertanyaan TDD untuk anak usia 0-6 bulan tadi, pada kelompok anak usia 6-9 bulan, tambahkan sebuah pertanyaan atau pengamatan. Apakah bayi atau anak pernah bereaksi memalingkan kepalanya untuk mencari sumber suara apabila Anda menyebut namanya atau membunyikan sesuatu dari posisi yang tidak terlihat oleh anak? Untuk anak usia 9-12 bulan, selain 3 pertanyaan TDD untuk anak usia 0-6 bulan tadi, pada kelompok anak usia 9-12, tambahkan sebuah pertanyaan atau pengamatan. Apakah bayi atau anak pernah bereaksi langsung dengan memalingkan kepalanya ke arah sumber suara apabila Anda menyebut namanya atau membunyikan sesuatu dari posisi di samping atau di belakangnya yang tidak terlihat oleh anak? Untuk anak usia 12-24 bulan, selain 3 pertanyaan TDD untuk anak usia 0-6 bulan tadi, pada kelompok anak usia 12-24 bulan, tambahkan 2 pertanyaan atau pengamatan. Apakah anak dapat langsung mengetahui posisi Anda apabila Anda mengeluarkan suara dari posisi yang berpindah-pindah tanpa terlihat oleh anak? Apakah anak dapat menirukan beberapa kata-kata yang mudah dan sederhana yang Anda ucapkan? Untuk anak usia 2-3 tahun, tutuplah bibir atau mulut Anda dengan buku atau kertas, sehingga anak tidak dapat melihat gerakan bibir Anda, dan lakukan 3 pengamatan berikut. Apakah anak dapat melakukannya dengan benar sebuah perintah sederhana yang Anda ucapkan? Misalnya, pegang matamu, atau pegang kakimu. Apakah anak dapat menunjukkan dengan benar sebuah gambar yang Anda perintahkan untuk ditunjuk? Misalnya,
Tunjukkan mana gambar kucing. Apakah anak dapat melakukannya dengan benar apabila Anda mengucapkan sebuah perintah yang relatif panjang? Misalnya, berikan boneka yang di atas meja itu kepada saya. Atau, taruh mainan kubus-kubus di depanmu itu di atas kursi. Untuk anak berusia lebih dari 3 tahun, perlihatkan beberapa mainan sederhana yang saat itu berada di sekeliling anak. Apakah anak dapat menyebutkan nama-nama benda tersebut dengan benar ketika Anda menanyakannya? Dudukkan anak pada jarak sekitar 3 meter dari Anda. Apakah anak dapat menirukan beberapa kata sederhana yang Anda ucapkan? Kemudian tutup bibir Anda dengan selembar kertas dan ucapkan 4 angka yang berlainan. Apakah anak dapat menirukan ucapan Anda atau menggunakan jari tangannya untuk menunjukkan angka tersebut? Apabila terdapat satu jawaban tidak pada pertanyaan atau pengamatan TDD tersebut, maka kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Tes daya lihat dengan menggunakan kartu E dilakukan untuk anak yang telah berusia di atas 3 tahun. Pilihlah ruangan yang bersih, tenang, dengan penyinaran ruangan yang baik. Gantunglah poster E pada dinding setinggi mata anak yang sedang duduk. Dudukkan anak pada kursi sejauh 3 meter menghadap ke arah poster E. Sebelum menguji, latihlah anak terlebih dahulu untuk memahami perintah Anda. Ke arah mana kartu E harus diarahkan, sesuai dengan huruf E yang ditunjuk di poster. Sebaiknya, pengujian dilakukan oleh 2 orang pemeriksa. Pemeriksa pertama, berdiri atau duduk di samping poster E, bertugas untuk menunjuk poster. Pemeriksa kedua, berdiri di samping atau di belakang anak, bertugas untuk menutup salah satu mata anak dengan selembar kertas. Lakukan pengujian untuk kedua mata anak secara bergantian. Apabila anak tidak dapat mencocokkan arah kartu E dengan benar pada baris ketiga ke bawah untuk kedua matanya, maka dapat dikatakan anak kemungkinan mengalami gangguan daya lihat. Deteksi dini masalah mental emosional dengan menggunakan kuesioner masalah mental emosional atau KMME. Dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali, mulai anak berusia 36 bulan sampai 72 bulan. Untuk deteksi dini autisme pada anak prasekolah menggunakan chat dilakukan setiap 6 bulan atas dasar indikasi atau keluhan pada anak berusia 18 bulan sampai 36 bulan. Pemeriksaan deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH dilakukan setiap 6 bulan atas dasar indikasi atau keluhan pada anak berusia di atas 36 bulan. Kuesioner ini terdiri dari 12 pertanyaan untuk mengenali masalah mental emosional anak berusia 36 sampai 72 bulan. Lakukan secara rutin setiap 6 bulan pada semua anak dengan menanyakan setiap pertanyaan dalam KMME kepada orang tua
atau pengasuh. Apakah anak seringkali marah tanpa sebab dan alasan yang jelas? Seringkali menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya. Berperilaku merusak lingkungan sekitarnya. Sering ketakutan dan cemas yang berlebihan yang tidak sebanding dengan anak lain seusianya. Tidak bisa berkonsentrasi atau sering teralih perhatiannya. Berperilaku kebingungan sehingga sulit berkomunikasi. Menunjukkan adanya perubahan pola tidur yang tidak biasanya. Menunjukkan adanya perubahan pola makan yang tidak biasanya. Sangat sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya. Sering mengeluh putus asa. Menunjukkan kemunduran kemampuan atau perilaku. Melakukan perbuatan tertentu yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas. Apabila terdapat jawaban ya pada satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diinterpretasikan anak kemungkinan mengalami masalah mental emosional. Checklist autisme untuk anak prasekolah atau CAT dilakukan atas dasar indikasi apabila terdapat keluhan atau kecurigaan pada salah satu atau lebih keadaan berikut. Anak mengalami keterlambatan bicara, gangguan komunikasi atau interaksi sosial sehari-hari, berperilaku tertentu yang berulang-ulang. Checklist ini terdiri dari 2 kelompok. Kelompok A berupa 9 pertanyaan yang harus diajukan secara berturutan kepada orang tua atau pengasuh. Apakah anak sangat senang diayun-ayun atau diguncang-guncang? Apakah tertarik untuk memperhatikan anak lain? Apakah suka memanjat-manjat sebuah benda? Apakah suka bermain cilukba atau petak umpet? Apakah anak dapat bermain peran atau berpura-pura? Seperti misalnya, seolah-olah membuat secangkir teh dengan menggunakan mainannya yang berbentuk cangkir dan teko, atau permainan peran yang lain. Apakah pernah meminta sesuatu dengan cara menunjukkan jarinya? Apakah pernah menggunakan jarinya untuk menunjuk ke satu arah tertentu agar Anda melihat arah tersebut? Apakah anak dapat bermain dengan mainan yang berukuran kecil, seperti balok kubus atau mobil-mobilan? Apakah anak pernah memberikan sebuah benda dengan maksud untuk menunjukkan sesuatu? Kelompok B berupa 5 tugas perintah yang harus diamati. Apakah dapat dilaksanakan oleh anak? Apakah selama pemeriksaan anak dapat menatap atau melakukan kontak mata dengan pemeriksaannya? Tarik perhatian anak dengan mengatakan, "Lihat, itu ada bola," atau mainan lain. Perhatikan mata anak. Apakah dia dapat mengalihkan tatapan matanya ke benda yang ditunjuk? Berikan kepada anak mainan berupa cangkir atau gelas dan teko. Mintalah anak untuk bermain peran dengan mengatakan, "Buatkan secangkir susu untuk mama." Perhatikan apakah anak dapat melakukannya.
Tanyakan pada anak sebuah benda yang berada di sekitarnya saat itu. Misalnya, tunjukkan mana gelas. Perhatikan apakah anak dapat menunjuk benda tersebut dengan menggunakan jarinya, atau dia menatap wajah Anda sambil menunjuk ke benda tersebut. Berikan beberapa kubus balok kepada anak. Perhatikan apakah anak dapat menumbuknya menjadi sebuah menara. Untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan, gabungkan hasil yang didapatkan pada kelompok A dan kelompok B. Apabila didapatkan jawaban tidak pada A7 dan B4, anak digolongkan mempunyai resiko rendah mengalami autisme. Apabila didapatkan jawaban tidak pada A7, B4, dan ditambah A5, B2, B3, dan B4, anak digolongkan mempunyai resiko tinggi mengalami autisme. Apabila didapatkan jawaban tidak yang jumlahnya 3 atau lebih pada A1 sampai A4, A6, A8, A9, dan B1, serta B5, maka anak digolongkan kemungkinan mempunyai gangguan perkembangan lain. Sedangkan apabila tidak termasuk kategori di atas, atau tidak terdapat jawaban tidak pada kedua kelompok tersebut, maka dapat dikatakan anak dalam batas normal. Deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dengan menggunakan formulir GPPH dilakukan atas dasar indikasi apabila terdapat keluhan atau kecurigaan pada salah satu atau lebih keadaan berikut. Anak tidak dapat duduk tenang. Anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah. Perubahan suasana hati yang mendadak dan impulsif. Formulir GPPH terdiri dari 10 pertanyaan atau pengamatan yang harus ditanyakan kepada orang tua atau pengasuh anak, atau melalui pengamatan pemeriksa saat itu. Apakah anak terlihat tidak kenal lelah dan beraktivitas fisik secara berlebihan? Mudah gembira dan bersifat impulsif. Mengganggu anak-anak atau temannya yang lain. Rentang perhatian yang pendek sehingga gagal menyelesaikan tugas. Menggerak-gerakkan kepala atau anggota badannya yang lain berulang-ulang dan terus-menerus. Kurang perhatian dan mudah teralihkan. Mudah frustasi apabila pertanyaannya tidak dipenuhi. Mudah menangis. Suasana hati mudah berubah secara drastis. Ledakan kekesalan berupa tingkah laku yang eksplosif dan tak terduga. Kemudian tentukan bobot nilai untuk setiap jawaban orang tua atas 10 pertanyaan tersebut. Nilai 0 bila tidak pernah dilakukan oleh anak. Nilai 1 bila kadang-kadang dilakukan oleh anak. Nilai 2 bila sering dilakukan oleh anak. Nilai 3 bila selalu dilakukan oleh anak. Kemudian jumlahkan hasil pembobotan nilai tersebut. Apabila didapatkan nilai total 13 atau lebih,
maka dapat dikatakan anak kemungkinan mengalami GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.